warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah tetap semangat ya. Hari ini kita pertama dengan kimia jam 7. Habis pembiasaan diri ya tadi ya? Ya. Oke, sekarang Bu Mawadah mau ngecek kehadirannya. Siapa yang enggak masuk hari ini? Risa, kenapa Risa? Sakit. Sudah berapa hari Risa sakit? 3 hari. Semoga semuanya tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Karena cuacanya hari ini itu sudah tidak menentu, kadang hujan kan kalau sore. Silakan untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Vito untuk memimpin doa. Persiapan. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Doa selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang masih ingat tidak kemarin kita akan melanjutkan tentang materi apa? Ikatan. Oke. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Nah, sekarang Bu Mawadah ingin bertanya dulu. Kemarin kita sudah mengulas tentang polar dan non polar, tentang keelektronegatifannya. Sekarang, adakah yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Silakan Dea. Apa itu keelektronegatifan yang untuk senyawa polar dan juga senyawa non polar? Polar, beda keelektronegatifan tinggi sehingga ada penutupan positif dan negatif. Non polar, beda keelektronegatifan sama sehingga elektron tersebar merata. Oke, keelektronegatifan untuk senyawa polar beda keelektronegatifannya besar apa kecil? Besar. Kemudian untuk keelektronegatifan senyawa non polar sama, benar sekali. Makanya kalau di polar itu ada pengkutupan, ada kutub positif dan juga negatif. Beda kalau yang non polar tersebar merata elektronnya sehingga tidak ada pengkutupan positif maupun negatif. Oke. Kemudian Bu Mawadah akan sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, ini sudah kita lalui di pertemuan pertama ya. Nah, di sini kalian setelah pembelajaran diharapkan dapat membedakan senyawa kovalen polar dan non polar berdasarkan arah aliran larutan. Kemudian kalian diharapkan dapat menjelaskan sifat kelarutan senyawa kovalen melalui percobaan untuk mengembangkan sikap berpikir kritis ya. Kemudian diharapkan tujuan yang ketiga dalam pembelajaran ini, kalian dapat merancang percobaan uji kepolaran beberapa senyawa kovalen melalui percobaan dengan bertanggung jawab. Kalian sudah Bu Mawadah sampaikan juga di pertemuan ke-1 bahwasannya ada video ya kemarin pelarutan air dan minyak. Air sama minyak kemarin larut apa enggak? Enggak larut. Kemudian kira-kira apa yang membuat mereka enggak larut? Silakan Alif. Kenapa kira-kira air dan minyak itu tidak bisa larut? Kira-kira kenapa? Karena kedua cairan tersebut sifatnya berbeda. Oke, sifatnya berbeda. Kalau kemarin sudah disampaikan ini ya, Bu Mawadah hanya mengulas kembali. Kemudian ada artikel yang sudah kalian baca ini kan ya? Ya, ini kemarin masih ingat nggak? Berita tentang apa artikel ini? Minyak goreng mahal. Nah, minyak goreng mahal. Tanya Ibu Sumiati kemarin itu sempat vakum untuk berjualan gorengan karena minyak mahal. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah menyampaikan tentang rumusan masalah, gitu kan? Ada juga kita sudah merumuskan hipotesis. Sekarang siapa yang mau menyampaikan rumusan masalah yang sudah kita tentukan kemarin apa? Silakan Devina. Bagaimana cara sederhana membuat minyak dari dasar kelapa? Oke, bahan dasar kelapa. Ya, rumusan masalahnya kita ulang lagi. Bagaimana cara
Membuat minyak dari bahan dasar kelapa. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya? Ya. Oke, kelompok 1 di mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di mana? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Kemudian kelompok 4? Hadir. Oke, kelompok 4 hadir semua. Hipotesis yang sudah ditentukan kemarin, bagaimana hipotesisnya? Tadi kan ada rumusan masalah. Nah, sekarang hipotesisnya bagaimana? Adapun metode sederhana yang digunakan dalam pembuatan minyak kelapa yaitu metode sentrifugal, metode fermentasi, metode kerajinan, dan metode pemanasan. Oke, ada beberapa metode ya. Jadi di hipotesisnya ada beberapa metode sederhana. Dan beda di sini. Di kelompok 4 ada 2 metode yang dipakai. Kalau yang 3, 2, 1 memakai metode fermentasi. Kemudian yang kelompok 4 ada fermentasi dan juga pemanasan. Menarik bukan? Menarik. Oke, sekarang kita sudah tahu masalahnya apa, rumusan masalahnya bagaimana tadi ya. Hipotesis sudah. Kemudian untuk praktik pembuatan minyaknya kemarin. Sekarang coba tunjukkan dan angkat minyak yang sudah kalian buat. Silakan. Tunjukkan gini. Oke. Nah, kalau Bu Mawadah lihat dari jauh sini sudah ada labelnya ya. Oke. Kita akan uji pembelokan. Di uji pembelokan kita hanya membutuhkan berapa alat? 2. Coba disampaikan. Apa saja? Penggaris dan botol bekas. Penggaris dan botol bekas. Apakah sudah membawa semua penggaris dan botol bekas? Coba ditunjukkan. Nah, oke. Sekarang gini, kan kemarin sudah berlatih ya. Berlatih di virtual lab, tidak berlatih langsung kan ya. Nah, sekarang silahkan berlatih langsung untuk uji pembelokan. Nah, itu kan alirannya memang sudah miring ya. Jadi coba diluruskan dulu, baru nanti kelihatan beloknya apa enggak ya. Kurang gini Johan. Oh, jangan. Nah, itu kan sudah lurus. Nah, sekarang ada pergerakan apa enggak? Ini rambutnya Ainur ini bisa direkomendasi nih. Belok ya? Belok ya. Hasil pembuatan minyak maupun tentang hasil uji percobaan yang tadi silahkan dilengkapi. Ya, kalau yang tadi pembuatan minyak kan sudah dilengkapi dari kemarin kan? Nah, yang pembelokan silahkan dilengkapi hari ini. Bu Mawadah kasih waktu 5 menit saja. Untuk yang kemudian nanti penyajian hasilnya bisa dipresentasikan. Gitu. Untuk yang presentasi hanya 1 kelompok, kemudian kelompok-kelompok yang lain menambahkan, ya, menambahkan dan menceritakan juga bagaimana pengalaman di kelompok itu. Dan penyajian hasilnya disampaikan di LKPD. LKPD-nya dilengkapi karena setelah pembelajaran ini LKPD-nya dikumpulkan ke Bu Mawadah, ya. Silakan kelompok 4 untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan untuk memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan kesulitannya kita, dengan harga minyak mahal, kita dapat membuat sendiri dengan minyak kelapa. Langkah pertama, kita parut kelapa hingga halus. Langkah kedua, kita tuangkan yang sudah kita parut tadi ke tempat wadah baskom. Langkah ketiga, kita tuangkan air sebanyak 300 ml. Lalu kita peras atau kita ambil santannya. Ya. Yang keenam, kita pisahkan krim santan, lalu kita ikat. Langkah ketujuh, kita diamkan hingga terpisah krimnya. Langkah ke-8, kita tuangkan ke toples, lalu kita tunggu hingga terpisah, bisa selama 24 jam. Dan ini yang minyak kletik.
Ya. Ini dari metode fermentasi dan ini dari metode pemanasan. Ya, oke. Untuk menanggapi silakan. Dan sulit ambilnya sehingga mesin terbawa ke minyak, dan donornya dan penyaringannya di waktu maksimal. Oh begitu. Kalau saran dari kelompok 4 kemarin ngambil dari toplesnya bagaimana? Atau bisa disampaikan toplesnya yang digunakan besar atau kecil? Lebih baik menggunakan toples yang agak besar, lalu kita ambilnya tuh perlahan-lahan dengan sendok, dan lebih teliti aja kalau sampai belundunya ikut itu bisa digunakan penyaringan lagi. Nah, begitu ya. Mungkin dari kelompok 3 bisa kalau membuat lagi minyak bisa pakai solusi dari kelompok 4 gitu ya. Ya. Oke. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada salah mohon dimaafkan, tapi sesungguhnya perempuan nggak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu demi waktu sudah berjalan ya, sampai ke kesimpulan. Dan kesimpulan tentang kepolaran senyawa dengan keelektronegatifan juga. Silakan bisa disampaikan. Sepertinya Dea sudah mau, jadi saya langsung ke Dea ya. Oke, silakan Dea untuk menyimpulkan. Empat atom bernilai positif dan negatif, sehingga pada saat didekatkan dengan penggaris yang sudah dikosongkan, maka akan menimbulkan tarik-menarik. Hubungan antara keelektronegatifan dan kepolaran adalah semakin besar selisih keelektronegatifan antar atom berikatan, semakin polar senyawa yang terbentuk. Tadi sudah disampaikan oleh Dea bahwa semakin besar keelektronegatifan berarti dia semakin polar. Begitu juga kalau keelektronegatifannya bernilai sama, berarti dia termasuk non-polar. Kalau tadi dihubungkan dengan percobaan, kenapa kok bisa belok air itu? Kalau diulas lagi dengan keelektronegatifan, ternyata keelektronegatifannya air itu perbedaannya besar. Kami di saat minyak mahal bisa membuat sendiri dengan minyak kelapa. Refleksi dari Mawadah. Refleksinya apa? Ternyata selain kita belajar kimia juga, kita juga bisa memproduksi minyak kelapa atau minyak VCO, yang mana dari segi ekonomi ini bisa bernilai jual. Kesimpulan sudah, refleksi dari siswa sudah, dari Mawadah sudah. Sekarang kita mau uji pemahaman dulu, ya. Uji pemahamannya memakai kuisis. Oke, silakan Vito untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Senantiasa bermanfaat. Hati-hati di jalan nanti kalau pulang ya. Terima kasih dari Bu Mawadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.